Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obat penyuluh jalan kami. Melalui Roh Kudus-Mu, berikanlah kami telinga yang rela dan mau mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, perikop Injil hari ini berkisah tentang orang Samaria yang murah hati, Good Samaritan. Semoga dapat melengkapi ukuran 100% Katolik itu. Orang beriman Katolik yang baik perlu tercermin secara nyata dalam tingkah laku atau perilakunya yang peduli pada nasib orang lain, khususnya yang sedang menderita dan membutuhkan perhatian. Ia tidak boleh bersikap acuh tak acuh atau cuek melulu. Kisah ini seperti tulisan penginjil Lukas yang dituturkan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang merasa dirinya lebih ahli dan menguasai ayat-ayat kitab suci. Bermula dari pertanyaan yang bernada ingin menguji Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seperti biasanya, Yesus tidak menjawab langsung. Ia balik bertanya, "Apa yang tertulis dalam kitab hukum Taurat?" Karena ia seorang ahli Taurat, ia hafal di luar kepala bunyi ayat-ayat dari kitab Ulangan 6, 5 dan kitab Imamat 19:18
tentang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan Yesus membenarkannya. Namun didorong oleh rasa penasaran karena niat jahatnya yang menjatuhkan nama baik Yesus di depan umum, si ahli Taurat itu masih mengejar lagi dengan suatu pertanyaan, dan siapa sesama aku manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu dikisahkan oleh Yesus sebuah cerita tentang orang Samaria yang murah hati dan baik hati. Kisah dari Yesus itu sangat menarik. Seperti biasanya, konon ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dirampok habis-habisan dan badannya disiksa sampai luka parah. Badannya tergeletak loyo di pinggir jalan, setengah mati kita dengarkan tadi. Seorang imam kebetulan melalui tempat itu, lewat terus dari seberang jalan. Mungkin karena najis bagi seorang imam memegang orang yang sudah sekarat dan boleh jadi akan menjadi mayat. Ada pula seorang Lewi, keturunan terhormat dari para imam, juga bersikap sama, hanya menoleh dari seberang jalan, lalu langsung pergi. Mungkin mereka berdua itu hanya berkata dalam hati, kasihan ya orang itu, tapi tidak berbuat apapun, karena itu buru-buru pergi. Maka lewatlah orang Samaria, orang yang dianggap bukan Yahudi, orang najis dan kafir, tetapi justru datang dan menghampiri si korban. Ia menolongnya tidak tanggung-tanggung. Luka-lukanya dibalut dengan perban. Ia dibawa ke rumah penginapan yang terdekat dan dititipkan untuk dirawat di sana. Bahkan orang Samaria itu masih berjanji akan melunasi semua biaya yang digunakan untuk perawatan. Sungguh-sungguh dan amat sangat luhur sekali budi dan perbuatan orang kafir itu, padahal ia tidak mengenal siapa korban itu. Dari ketiga orang lewat itu, siapakah sesama dari si korban? Demikian pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat itu. Dan dengan berat hati ia menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Si ahli Taurat ini tidak mau mengakui jujur dengan menyebut orang Samaria, karena berat sekali untuk mengakui kebaikan yang dibuat oleh seorang kafir najis dan tidak disukai. Orang Samaria selalu dicap sebagai orang yang pasti salah dan jahat karena kafir. Itulah pola pikir yang salah, meski ia seorang ahli Taurat. 100% Katolik memang tidak ada barometer lain kecuali hukum cinta kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, serta kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Dan mencintai sesama manusia tidak diartikan sesama suku, sesama asal daerah, sesama agama, sesama bangsa, sesama partai, sesama kelompok, sesama komunitas, atau sesama keluarga saja. Cinta kasih Kristus menembus batas-batas semua itu. Batas suku, bangsa, agama, strata sosial, dan paham politik, serta sekat-sekat primordial lainnya. Bahkan cinta kasihnya mengajarkan untuk mencintai musuh, orang-orang yang menjatuhkan, orang-orang yang membunuh kita, yang mau supaya kita menderita, atau yang menyakiti dan melukai harga diri dan martabat kita serta hati kita. Itulah ajaran Yesus, sama seperti teladan yang telah ia contohkan kepada kita ketika di atas kayu salib. Ia berkata kepada orang-orang yang membunuhnya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Semoga kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mencintai dan mengasihi Allah dengan sekuat tenaga kita, akal pikir kita, cara menghayati, merenung, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita 4 konkret.
Dengan mengasihi Allah dengan sekuat tenaga dan pikiran kita, otomatis kita akan mencintai dan mengasihi sesama kita seperti Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari dan mampukan kami untuk mencintaimu dengan sekuat tenaga, pikiran dan akal sehat kami. Dengan sendirinya kami akan mencintai sesama kami seperti Engkau telah mencintai kami. Berani memberikan dirimu, berani memberikan diri kami juga kepada sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam seluruh tugas karya dan pelayanan saudara dimanapun saudara berada, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.